Anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang aritmatika sosial. Coba kalian lihat pada modul kalian bersama-sama halaman 6. Aritmatika sosial yang akan kita bahas kali ini adalah tentang 1. Untung, 2. Harga penjualan, kemudian harga pembelian, dan hubungan di antara ketiga variabel tersebut. Kita punya yang pertama, perhatikan di sini. Kalau kita mencari untung, itu salah satunya bisa kita rumuskan dengan harga jual dikurangi harga beli. Bisa diperluas dengan modal dikurangi, saya ulangi, bisa diperluas dengan semua pendapatan dikurangi dengan semua pengeluaran. Jadi yang namanya untung itu secara sederhana bisa ditulis harga jual dikurangi harga beli, tetapi juga bisa berarti untung itu adalah semua pendapatan dikurangi semua pengeluaran. Misalnya seorang menjual motor. Ketika membeli motor, dia tidak hanya membeli saja, tetapi mungkin memperbaiki karena motornya bekas, ya loh? Harus diperbaiki. Itu termasuk faktor harga jual apa harga beli? Harga beli termasuk modal, ya loh, yang harus dikeluarkan. Artinya pengeluaran. Nah, misalkan seorang menjual beras, kemudian kantongnya juga ikut dijual, itu berarti termasuk pendapatan apa pengeluaran? Pendapatan. Karena kantongnya aja ikut dijual, kan berarti dia dapat uang, kan? Berarti saya katakan sekali lagi, namanya harga jual itu, namanya untung itu bisa berarti harga jual dikurangi harga beli, atau semua pendapatan dikurangi semua pengeluaran. Terus bagaimana konsep rugi itu? Nah, seseorang dikatakan rugi jika apa ini? Jika apa ini? Perhatikan di sini. Seseorang dikatakan rugi jika apa ini? Tertulis harga beli dikurangi harga jual. Nilai dari harga beli itu lebih banyak daripada harga jual. Atau nilai pengeluaran itu lebih banyak daripada nilai pendapatan. Itu namanya rugi. Nah, seringkali anak-anak sekalian, namanya untung atau rugi itu dinyatakan dalam bentuk persen. Nah, ini dia. Nah, untung atau rugi jika dinyatakan dalam bentuk persen, itu selalu pembandingnya itu adalah apa ini? Harga beli. Saya ulangi. Untung atau rugi yang dinyatakan dalam bentuk persen, pembandingnya dalam hal ini adalah penyebutnya itu adalah selalu dengan harga beli, bukan harga jual atau yang lainnya. Nah, ketika dia untung, maka ya untungnya itu berapa dibagi harga beli kali 100%. Tetapi ketika dia rugi, ya ruginya berapa dibagi harga beli kali 100%. Kalau dirumuskan adalah seperti ini. HB itu menunjukkan harga beli, untung itu U, R itu adalah rugi. Seringkali dalam sebuah aritmatika sosial tentang penjualan atau pembelian kita kenal juga istilah diskon. Di toko-toko, di swalayan-swalayan, di hipermarket, supermarket atau di market-market yang lain kita akan selalu dapatkan kata-kata diskon, ya. Diskon itu adalah potongan harga. Diskon sama dengan rabat. Istilah rabat mungkin agak asing di telinga kamu, tapi maknanya sama, yaitu diskon. Bruto adalah berat kotor. Berat kotor itu artinya berat dari sebuah benda beserta bungkusnya. Misalkan kita membeli 50 kg beras, maka tidak mungkin 50 kg beras itu berasnya saja, karena karungnya juga ikut ditimbang.
Gitu ya maksudnya ya. Nah, sedangkan neto adalah berat bersih. Berat bersih itu ya berat, misalnya sekarung beras ya berasnya saja, sekarung gula ya gulanya saja, dan seterusnya. Nah, sedangkan tara itu adalah potongan dari berat, maksudnya itu selisih antara bruto dikurangi neto. Selisih antara bruto dikurangi neto. Nah, demikian. Itu untuk diskon bruto, neto serta tara. Apa hubungan antara bruto dan neto serta tara? Bisa kita tulis di sini, saya tambahi tara sama dengan bruto dikurangi neto ya. Biasanya dalam bentuk atau dalam satuan kilogram atau gram atau bahkan bisa juga persen. Kalau dalam satuan persen maka harus diubah dulu ke dalam satuan yang mengikatnya, alias misalkan kilogram ya diubah ke kilogram. Sekarang kita masuk ke koperasi atau perbankan. Dalam hal ini adalah suku bunganya suku bunga tunggal. Suku bunga tunggal itu maksudnya adalah suku bunga yang tetap. Misalnya 1 bulan itu 8% ya 8% terus selama waktu berjalan. Bunga atau jasa dalam koperasi atau dalam perbankan sering dirumuskan sebagai ini. N/12, N itu adalah waktu yang dinyatakan dalam bulan. Perhatikan, jangka waktu yang dinyatakan dalam bulan. P itu adalah besarnya bunga dalam bentuk persen, karena bunga itu biasanya dinyatakan dalam bentuk persen. Misalnya 12%, itu berarti 12/100. Mo itu modal. Mo itu berasal dari modal awal atau tabungan awal. MN itu adalah modal seluruhnya. Itu berarti jumlah dari tabungan ditambah bunga ya. Modal seluruhnya atau jumlah uang itu sering dinyatakan sebagai modal ditambah bunga. Sedangkan bunga itu sendiri rumusnya apa ini? Waktu, persen, modal. Kalau kita pengen membuat mudah ya sen, dal. Nah, biasanya sering saya singkat begitu. Bunga itu persen waktu kali modal, gitu ya. Sen, dal. Bunga itu persen kali waktu kali modal. Sen, dal itu lebih mudah. Nah, nanti untuk mencari sen gimana otomatis? Untuk mencari persen gimana? Untuk mencari persen? Untuk mencari persen ya tinggal dibagi dal. Dal itu maksudnya perkalian ya. Maksudnya perkalian ini ya. Maksudnya ini dikalikan. Nah, untuk mencari gimana? Itu maksudnya waktu. Untuk mencari waktu gimana berarti? Ayo, siapa bisa? Mencari waktu berarti gimana? Dibagi sendal ya toh? Sendal. Lah untuk mencari dal gimana? Untuk mencari dal gimana? Dibagi sentu. Nah, ya gitu ya. Kalau kamu sudah tahu rumus 1 ini, maka untuk mencari rumus-rumus yang lain bisa kamu lakukan. Oke? Demikian ya anak-anak pembahasan tentang aritmatika sosial dari dari pelajaran atau dari modul yang kita bahas kali ini ya. Oke? Terima kasih atas perhatiannya. Untuk selanjutnya kita coba bahas soal-soal yang ada di bawah